pemandian Kalinongko akan merasa bangga kalau ada pengunjung atau masyarakat sekeliling di sini bisa berkarir atau menjadi perenang profesional yang bagus atau berprestasi khususnya di Magelang atau naiknya ke provinsi. Itu kan ada kebanggaan tersendiri. Halo Hitchco Lover, selamat datang di channel Hitchco TV. Saya di sini, nama saya Abdul Kholik. Saya pengelola dari pemandian Kalinongko yang ada di Desa Candiretno, Secang, Kabupaten Magelang. Di sini saya adalah saudara dari Bapak Muhammad Miftah sebagai pemilik pemandian Kalinongko. Saya di sini menggantikan dia untuk mengurusi pemandian ini agar bisa berjalan dengan lancar, menjadi tempat bermain teman-teman semuanya, pengunjung untuk lebih nyaman dan lebih senang di pemandian ini. Oke, di sini untuk konten kali ini saya akan perkenalkan ataupun penjelasan bahwa di pemandian Kalinongko ini sudah ada penambahan kolam untuk orang-orang dewasa, di mana kolam yang baru ini dengan kedalaman 1,8 meter dengan panjang 26 meter dan lebar 11 meter, di mana kolam yang dewasa ini untuk lebih pengunjung agar lebih merasa nyaman, lebih merasa senang di pemandian ini, karena bagaimanapun juga dengan berjalannya waktu untuk kolam yang lama yaitu kolam anak-anak dan yang remaja itu sudah untuk yang dewasa sudah merasa terganggu untuk olahraga. Jadi kami sengaja memberi fasilitas untuk yang dewasa ataupun para perenang yang profesional untuk lebih leluasa, lebih puas berenang di pemandian Kalinongko ini. Untuk yang kolam besar ini tiket masih tetap sama. Untuk tiket masuk per orang 4.000 dan kita bisa bebas untuk masuk ke kolam yang lama ataupun kolam yang baru yang dewasa, dan untuk bermain bebas. Cuma ada beberapa peraturan yang harus ditaati, yaitu anak-anak ataupun orang yang memang belum bisa untuk berenang dilarang untuk masuk ke kolam yang dewasa. Untuk kolam yang besar itu memang belum sempurna, baru sebatas kolam yang jadi, dan untuk yang tempat istirahat, tempat duduk ataupun tempat untuk menunggu teman-teman yang berenang itu memang belum sempurna, dan kita masih dalam tahap pembangunan ataupun dalam tahap perbaikan pelan demi pelan, tapi kita mencoba pengunjung untuk tetap merasa puas ataupun merasa senang di kolam yang besar ini. Untuk kamar ganti pun bisa terpisah, karena memang yang kolam dewasa ada tempat untuk ganti baju ataupun untuk bilas, tapi yang kolam anak-anak tetap juga ada, jadi bisa terpisah. Adapun nanti di saat pengunjung agak ramai bisa untuk saling bertukar tempat ganti biar tidak terlalu lama untuk mengantrinya.
Untuk proses pembangunan kolam yang baru ini memakan waktu sekitar 6 bulan, di mana dalam waktu proses pembangunan itu ada beberapa kendala karena memang pada saat itu musim penghujan, di mana pada waktu pengecoran pertama itu hujan, setelah selesai pengecoran hujan turun pada malam hari, hujan turun dengan derasnya dan pengairannya belum sempurna ataupun belum dibikin untuk air hujannya mengalir. Jadi kami untuk dinding yang sebelah kanan itu mengalami roboh atau kemiringan. Jadi kita harus cor ulang untuk yang sebelahnya karena memang tidak mungkin untuk kita pakai dinding yang sebelah itu. Jadi kita bongkar dan kita cor ulang yang agar lebih bagus gitu. Seperti yang Hitchco lover semua ketahui bahwa untuk pemandian Kalinongko ini air murni tanpa bahan pengawet ataupun bahan kaporit ataupun lainnya. Kita murni air dari mata air. Jadi setelah dengan penambahan kolam yang baru ini, mau tidak mau kita penggunaan air itu lebih banyak karena memang kolamnya besar, kolamnya dalam. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur atau manajemen air untuk bisa semuanya terpenuhi dan semua dapat penuh. Dengan cara untuk yang kolam baru ini kita pengorasan ataupun libur itu hari Kamisnya. Karena untuk hari Jumatnya kolam remaja anak-anak ataupun kolam yang lama itu kita melakukan pengorasan atau pembersihan. Jadi bisa semua dapat terlaksana, dapat terpenuhi dan air dapat bersih semua. Untuk yang kolam besar libur atau pembersihannya hari Kamis, dan untuk yang kolam remaja dan anak-anaknya untuk hari Jumatnya. Jadi untuk hari Jumatnya kalau memang kolam besar sudah penuh, khusus untuk perenang profesional ataupun yang sudah bisa berenang itu untuk bisa menempati di hari Jumat itu. Jadi walaupun kolam remaja dan anak-anak kita kosong libur, untuk yang kolam dewasa bisa untuk dipakai para pengunjung untuk berenang dan berolahraga. Untuk dengan penambahan kolam baru ini kita mulai launching ataupun uji coba pelaksanaannya tanggal 11 April 2020, di mana pada saat itu bertepatan dengan, kalau di sini namanya padusan atau hari sebelum puasa Ramadan. Kita memang 2 hari sebelum puasa kita uji coba untuk pelaksanaan atau pemakaian kolam yang besar ini, di mana itu adalah momen yang pas untuk memperkenalkan kepada pengunjung, karena pada saat itu agak lebih banyak pengunjung yang datang. Jadi kita sekalian untuk memperkenalkan kepada pengunjung bahwa di pemandian Kalinongko ini telah bertambah 1 kolam besar untuk orang dewasa, di mana pada saat itu juga untuk tiket saat ini masih tetap belum ada kenaikan, masih tetap 1 orang masuk per orangnya 4.000. Walaupun mau tidak mau untuk operasional ataupun yang lainnya itu kita perlu penambahan ataupun penambahan biaya, tapi kita mencoba untuk tetap tiket masuk tetap masih dengan harga yang murah dan pas untuk masyarakat sekelilingnya. Di mana dalam pelaksanaan kolam yang besar ini kita juga memasang pegawai ataupun pengawasan untuk para pengunjung yang berenang, yaitu untuk yang kolam dewasa 2 orang dan untuk yang kolam remaja 2 orang, dan 1 untuk yang anak-anak itu untuk pengawasan sama untuk yang kolam dan untuk yang lain. Kemudian di mana pada saat ramai pengunjung itu sampahnya sudah
terlalu banyak. Dan di situ kita saling bekerja untuk istilahnya memang kita menyingkirkan atau membersihkan tempat sampah itu biar bisa untuk tempat sampah yang selanjutnya. Jadi tidak terlalu untuk tempat atau lokasi pemandian tidak terlalu kotor. Mengingat situasi dan kondisi pada saat ini di Indonesia pada umumnya, karena memang kita baru mendapatkan cobaan untuk Indonesia, jadi kita untuk berusaha untuk tiket masuk itu kita tidak gegabah untuk istilahnya menaikkan, mengingat kita untuk perawatan kita juga bertambah, tapi kita juga mencoba untuk kita sama-sama bisa berjalan dan yang calon pengunjung tidak merasa keberatan, dan tidak menutup kemungkinan untuk pada masa yang akan datang melihat situasi dan kondisi keadaan perekonomian di negara kita, mau tidak mau suatu saat tetap untuk tiket masuk kita memberanikan diri atau mencoba untuk menaikkannya. Tapi jangan khawatir, itu kita tidak akan dalam beberapa waktu ini kita mencoba. Kita juga istilahnya mengertilah keadaan ekonomi di masyarakat Indonesia. Jadi tenang saja untuk yang mau bermain, mau berkunjung ke pemandian Kalinongko, ayo bersama-sama. Ini tempatnya sangat nyaman untuk bermain untuk anak-anak. Kita main sama keluarga, sama sanak saudara. Kita rame-rame berkunjung di pemandian Kalinongko. Untuk East-Go lover yang mau berkunjung ke pemandian Kalinongko, saya harapkan untuk tetap kita saling menjaga protokol kesehatan, karena di pemandian Kalinongko itu tetap kita mengikuti anjuran pemerintah, di mana pada saat pandemi ini kita harus tetap wajib masker, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer, di mana untuk hand sanitizer kami juga tetap menyediakan, tempat cuci tangan kami juga ada, dan misal pun pengunjung yang tidak bawa masker, kami juga menyediakan agar semuanya merasa aman, di mana pandemi ini agak supaya lekas hilang di Indonesia ini. Dan untuk pemandian Kalinongko dengan penambahannya kolam besar ini bukan secara otomatis pengunjung semakin banyak ataupun semakin ramai, karena memang situasinya masih pandemi. Dan untuk antisipasi itu kami juga justru dengan kolam besar ini kami untuk memecah kerumunan di saat nanti pengunjung agak lebih banyak, di mana memang kami kadangkala kolam tidak terisi atau tidak kami isi dengan penuh, di mana agar anak-anak yang datang itu bisa masuk ke kolam yang besar dengan aman. Dan karena pada dasarnya anak-anak yang datang kemari itu bukan untuk belajar berenang yang benar, tapi untuk sekedar bermain-main, dan pada saat hari-hari tertentu ataupun hari libur itu mungkin ada sedikit kelebihan pengunjung yang dianggap untuk keramaiannya agak ramai, dan itu kami siasati dengan kolam yang baru, kolam yang besar itu kita isi setengahnya untuk anak-anak bisa bermain di kolam yang dewasa, dan keramaian agak sedikit berjarak. Jadi untuk situasi istilahnya untuk pandemi ini biar tetap aman. Untuk harapan kami atau keinginan kami dari pemandian Kalinongko dengan penambahannya kolam dewasa ini, agar
masyarakat di sekeliling dan para pengunjung khususnya itu bisa lebih profesional untuk berenangnya, berolahraganya, dan bagaimanapun juga nanti agar untuk kesehatan masyarakat itu dengan berolahraga agar lebih baik, di mana para pengunjung yang datang kemari itu tidak untuk sekedar main di air, karena bagaimanapun juga masyarakat sekeliling saya lihat sekarang sudah mulai bisa berenang, bisa istilahnya bermain dengan bagus, di mana tidak menutup kemungkinan dengan fasilitas kolam besar atau kolam yang dalam, dia untuk berenang itu betul-betul berenang yang benar. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti akan lahir perenang profesional dari desa atau dari kampung sebelah sini atau dari para pengunjung yang bermain ke pemandian ini. Jadi mungkin saya pengelola di sini dan pemandian Kalinongko akan merasa bangga kalau ada pengunjung atau masyarakat sekeliling di sini bisa berkarir atau menjadi perenang profesional yang bagus atau berprestasi khususnya di Magelang atau naiknya ke provinsi. Itu kan ada kebanggaan tersendiri, di mana saya di saat di situ melihat ada salah satu anak yang berprestasi di cabang olahraga renang dan dia sering bermain ke pemandian Kalinongko, itu kan ada rasa puas atau kebanggaan dari kami, dan saya harapkan itu bisa terwujud entah kapan waktunya, dan itu betul-betul nanti bisa terwujud yang seperti itu, seperti yang kita harapkan bersama. Untuk teman-teman hitsko lover ataupun calon pengunjung pemandian Kalinongko, mungkin di tempat kami atau di pemandian Kalinongko ini ada beberapa fasilitas yang dimana tempat ini bisa untuk mengadakan event ataupun acara di pemandian ini, seperti senam pagi ataupun kegiatan untuk kumpulan, entah itu arisan ataupun ulang tahun anak-anak, itu bisa untuk melaksanakan di tempat kami, di mana tempat kami walaupun tidak tiap minggunya ada event, tapi untuk beberapa kali kita memang sering ada event-event. Untuk waktu yang terdekat ini beberapa 1 minggu yang lalu, di mana kami dengan bukanya tempat pemandian yang dewasa itu, di mana dinding kami baru ada cat dasarnya, dan kebetulan teman-teman Graffiti Magelang komunikasi dengan kami dan bertepatan dengan Graffiti Day. Pada hari Minggu kemarin dia melaksanakan event atau kegiatan, yaitu pembikinan grafiti di dinding pemandian ini. Seperti hitsko lover lihat di sini, di dinding-dinding kami sekarang penuh dengan coret-coretan grafiti, dan ini menjadi sesuatu yang beda dengan tempat-tempat pemandian atau kolam renang di Magelang khususnya. Itu kan mungkin belum ada kolam pemandian tapi dengan hiasan dinding grafiti, dan itu mungkin jadi pembeda bagi calon pengunjung ataupun hitsko lover untuk menjadi agar lebih penasaran untuk datang ke pemandian Kalinongko ini. Dan untuk kenyataannya mungkin calon pengunjung hitsko lover semuanya untuk datang ke pemandian ini melihat ini hasil karya dari teman-teman Graffiti Magelang ini yang baru seminggu dari hari ini melaksanakan event itu yang bertepatan dengan Graffiti Day. Hitsko lover ataupun calon pengunjung yang pemandian Kalinongko perlu
semua ketahui ataupun sudah diketahui bahwa pemandian Kalinongko ini airnya murni dari mata air, di mana kebersihan atau kejernihan mata air itu tidak serta-merta itu bisa untuk masuk ke dalam kolam. Kami juga perlu perawatan atau pengolahan agar betul-betul yang masuk ke dalam kolam itu airnya betul-betul jernih dan bisa untuk mengisi kolam pemandian ini. Di mana ada beberapa kendala yang sering kami alami atau sering kami laksanakan, yaitu di saat musim kemarau, kemaraunya yang panjang itu debit air berkurang dan kami harus pandai-pandai untuk mengatur air itu agar bisa memenuhi semua kolam. Di saat musim penghujan, di saat itu curah hujannya cukup tinggi, cukup besar, itu di saat hujan itu nanti mata air yang kita ambil itu secara otomatis kemasukan air hujan, di mana air mata air itu nanti akan menjadi kotor ataupun keruh. Jadi kami harus cepat-cepat atau pandai-pandai untuk menyetop air itu masuk ke kolam. Jadi itu mungkin jadi kendala ataupun permasalahan di saat airnya berlimpah dan agak berlebih tapi airnya kotor jernih, kita harus membuangnya. Itu pun juga tidak menutup kemungkinan siang hari ataupun malam hari di saat terjadi hujan itu. Tapi di saat kemarau kami juga siang dan malam itu bekerja untuk agar air itu tidak terlalu banyak terbuang dan kita bisa untuk memanfaatkannya dan airnya itu kolamnya tidak sampai kurang, jadi bisa tetap berlimpah, tetap berganti dalam setiap saatnya. Itu memang kami harus pandai-pandai untuk mengaturnya. Dan sistem kerja di tempat kami itu tidak ada perbedaan, entah itu sebagai pengelola ataupun pemilik ataupun yang karyawan yang bekerja di sini. Jadi di saat pagi ataupun dan sore harinya ataupun malam kita bekerja. Pagi mempersiapkan tempat untuk calon pengunjung yang datang, tapi di saat nanti sore kita malah mulai start bekerja untuk bersih-bersih tempat yang habis atau selesai ditempati para pengunjung, di mana banyak sekali sampah, kotoran di sekeliling kolam, dan itu kita harus menyiram atau mengerjakannya itu bersama-sama dan tidak pandang bulu atau pilih-pilih, semua kerja satu tim, kita bersama-sama agar pekerjaan itu lebih ringan, lebih enak, kita bekerjanya dengan enjoy, dengan santai dan tidak merasa terbebani dengan pekerjaan itu. Kalau para pengunjung datang ataupun masih di sini di saat kita melihat kita bekerja itu, semua orang bekerja, ada yang untuk mengambil sampah, ada yang menyiram atau biasanya menyiram kotoran yang ada di sekeliling kolam. Itu semua kerja bersama-sama, jadi tidak ada perbedaan, entah itu laki-laki ataupun perempuan, entah itu pemilik, entah itu karyawan, semua bersama-sama. Jadi di saat bekerja kita sama-sama, tapi untuk masalah posisi atau kedudukan itu lain. Untuk hitsko lover ataupun calon pengunjung pemandian Kalinongko, di lokasi pemandian sini sebenarnya bebas, tapi bebas ada aturan, di mana pengunjung silahkan bermain di tempat kami dengan bebas, tapi kami juga ada beberapa aturan, antara lain kita dilarang untuk istilahnya kencing di dalam kolam, dilarang untuk istilahnya meludah di dalam kolam, dilarang untuk makan makanan atau minuman di dalam kolam, di mana semua aturan itu untuk kenyamanan kita bersama di sini, biar airnya tetap terjaga kebersihannya dan para pengunjung bisa bermain di tempat kami dengan senang dan dengan
sukacita. Dan yang kami harapkan kan untuk para pengunjung itu besok untuk datang lagi ke sini, tidak kapok atau tidak bosan untuk datang kemari. Dan untuk tambahan pada saat ini, sekali lagi di saat pandemi juga kita harus mengikuti anjuran pemerintah, tetap pakailah masker, tetaplah cuci tangan dan pakai hand sanitizer, di mana tempat kami juga ada tetap menyediakannya. Di saat nanti pandemi ini belum usai, ya kita tetap mengikuti arahan dan anjuran pemerintah agar kita saling menjaga untuk kesehatan kita bersama, dengan niat para pengunjung untuk kesini untuk olahraga agar sehat, tapi tidak serta-merta dengan melawan anjuran dari pemerintah. Nah, seperti itu agar untuk kenyamanan kita bersama lah, seperti itu saja. Terima kasih. Mungkin untuk konten kali ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin apabila ada pertanyaan atau informasi yang kurang jelas dari Hits Lover ataupun dari calon pengunjung pemandian Kalinongko, bisa langsung hubungi ke nomor telepon pengelola pemandian Kalinongko ini, yaitu 0852 5712 5246, atau ke Instagram pemandian_Kalinongko. Itu mungkin untuk bisa lebih mengetahui informasi di pemandian Kalinongko ini. Terima kasih dari saya sebagai pengelola pemandian Kalinongko yang ada di Desa Cetokan, Candiretno, Secang, Magelang. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di Hitsco TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.